Perkenalkan, nama saya Minarti Salam dengan NIM 200435155, kelas 2F Akuntansi Keuangan D4 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi semester 2 dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Depresi Aset Tetap. Yang pertama yaitu pembahasan. Pengertian depresi. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam menjadi persediaan, seperti penurunan nilai sumber daya alam pada tambang dan hutan kayu. Harga perolehan sumber daya alam yaitu harga tunai atau harga pasar, aktiva yang diserahkan atau diperoleh untuk mendapatkan sumber daya alam. Macam-macam aktiva yang terkena depresi. Yang pertama tambang emas, yang kedua tambang batu bara, yang ketiga tambang biji besi, keempat tambang minyak, dan lain sebagainya. Metode depresi. Ada 3 metode depresi, diantaranya 1. Harga perolehan aktiva, harga perolehan sumber-sumber alam atau disebut juga wasting cost, adalah pengeluaran sejak memperoleh isi sampai sumber alam itu diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Metode yang kedua yaitu taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Dan metode yang ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Depresi dihitung untuk tiap unit hasil sumber alam yang biasa disebut ton atau barel. Adapun tujuan perhitungan depresi, yang pertama untuk bisa mengetahui seluruh stok sumber daya setelah dimanfaatkan ataupun karena kerusakan. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan suatu sumber daya. Dan yang ketiga, mencegah dan juga mengurangi kelangkaan sumber daya. Langkah dalam depresi. Langkah yang pertama yaitu menghitung unit satuan depresi dengan harga perolehan kurang NR dibagi total teks produksi. Langkah yang kedua yaitu menghitung beban depresi. Caranya USD dikali produksi tahun berjalan. Dan langkah ketiga yaitu membuat jurnal. Jurnalnya adalah beban depresi pada akumulasi depresi. Ini adalah contoh kasus dan pembahasan dari depresi. Terdapat sebuah lahan yang digunakan untuk tambang yang memiliki kisaran harga sebesar 150 juta. Lahan tersebut ditaksir memiliki kandungan tambang sebesar 5 juta. Dan setelah dieksploitasi, hasil yang diperoleh adalah sebesar 750.000. Dan pembahasan dari contoh kasus tersebut adalah USD sama dengan 150 juta dikurangi dengan 0 dibahagi 5 juta, hasilnya sama dengan 30 ton. Beban depresi sama dengan 30 dikali 750.000, hasilnya 22.500.000. Jadi jurnalnya sama dengan beban depresi 22.500 pada akumulasi depresi 22.500.000. Cara menghitung depresi.
Di dalam perhitungan deflasi, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghitung deflasi. Deflasi mempunyai beberapa aspek yang harus diperhatikan agar bisa menghitung penyusutan, seperti halnya taksiran pada hasil ekonomi, sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Selain itu, akan sangat penting bagi kita untuk memperhatikan harga pendapatan aktiva tetap dan harga perolehan sumber daya alam. Bila ternyata pengeluaran yang didapat terlalu kecil, maka akan dilakukan penilaian tertentu pada sumber daya alam tersebut. Faktor dasar perhitungan deflasi. Yang pertama, biaya akuisisi. Harga yang dibayarkan guna memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan, atau beberapa kasus di dunia properti leasing dan pembayaran royalti khusus dibayarkan kepada pemilik jika sumber daya diproduksi dan secara komersial menguntungkan. Yang kedua yaitu biaya eksplorasi. Biaya ini seringkali diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Yang ketiga, biaya pengembangan. Dapat dibagi dua, yaitu peralatan berwujud dan pengembangan tidak berwujud. Dan yang keempat, biaya restorasi atau perbaikan. Biaya restorasi masuk sebagai dasar deflasi, dan jika ada nilai residu dari properti harus dikurangi dari pasar deflasi. Contoh soal kasus. PT Berani Maju telah mengakuisisi hak untuk menggunakan 1000 hektar tanah di Belitung guna menambang emas. Biaya leasingnya adalah 50 miliar. Biaya eksplorasinya sebesar 75 miliar. Dan biaya pengembangan tak berwujud sebesar 100 miliar. PT Berani Maju mengestimasi bahwa tambang tersebut dapat menghasilkan sekitar 1000 ons emas. Pertanyaannya, A. Hitunglah tingkat deflasi yang ditetapkan PT Berani Maju. B. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat deflasi jika tahun ini perusahaan menambang 150.000 ons emas. Jawaban untuk pertanyaan A, biaya deflasi atau unit sama dengan total biaya dikurangi dengan nilai sisa dibahagi total estimasi hasil yang diperoleh. Hasilnya sama dengan 225 miliar dibahagi 1 juta sama dengan 225.000 per ons emas. Jawaban untuk bagian B, ayat jurnal. Jika perusahaan menambang 150 ons emas, maka total nilai sama dengan 150.000 dikali dengan 250.000. Hasilnya adalah 33.750 miliar. Jadi jurnalnya adalah deflasi 33.750 miliar pada akumulasi deflasi 33.750 miliar. Berikutnya adalah aktiva tetap tak berwujud. Penjelasan yang pertama, hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari suatu aktiva tetap yang berumur panjang dan tidak memiliki wujud tertentu. Yang kedua, aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi entitas ekonomi yang tidak memiliki wujud tertentu. Yang ketiga, adapun bentuk-bentuknya, yaitu kontrak, sertifikat, lisensi, ETC. Dan yang keempat, aktiva tetap bisa timbul dari pemerintah atau hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Bisa juga timbul dari perusahaan lain atau goodwill. Bisa juga dari perjanjian tertentu atau franchise, leasing, etc.
Selanjutnya, akuntansi aktiva tetap tak berwujud. Prinsipnya sama dengan aktiva tetap berwujud. Untuk alokasi harga perolehan menggunakan istilah amortisasi dan umumnya dengan langsung mengkredit aktiva tetap tak berwujud tersebut secara langsung. Jurnal umum yang biasa digunakan yaitu biaya amortisasi pada hak paten. Berikut adalah penjelasan yang pertama dari hak paten. Hak istimewa yang dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang membedakan hak paten menjadi dua. Yang pertama sederhana 10 tahun dan yang kedua lebih rumit 20 tahun. Menurut PSAK 20, biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dalam hak paten jika memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama, perusahaan dapat membedakan biaya pengembangan dengan biaya riset. Yang kedua, biaya pengembangan tersebut dapat diukur. Dan persyaratan yang ketiga, perusahaan harus mempunyai keyakinan bahwa ada manfaat yang bisa diperoleh di masa yang akan datang. Berikut penjelasan mengenai hak cipta dan merek dagang. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 untuk masa 50 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan masa penggunaan 10 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Contoh merek dagang yaitu Indomie, Sarimi, Aquanyu, dan ETC. Harga perolehan diperhitungkan dari biaya untuk menghasilkan karya ditambah biaya administrasi untuk mendapatkan hak tersebut. Selanjutnya, goodwill, segala atribut yang memberi nilai atau citra yang menguntungkan, yang melekat pada suatu entitas ekonomi. Nilai goodwill dihitung dari harga transaksi dibandingkan dengan harga pasar aktiva bersih entitas ekonomi. Periode amortisasi 5 tahun sampai dengan 20 tahun, bisa lebih tapi harus dengan penjelasan. Frekuensi pengungkapan dan penerapan IFRS. Di negara yang menerapkan IFRS atau International Financial Reporting Standard, dibedakan aset tak berwujud dengan masa kegunaan terbatas, contohnya hak paten, hak cipta, dan kegunaan tak terbatas, contohnya goodwill, merek dagang, dan ETC. Saat ini PSAK belum mengakui aset dengan masa kegunaan tidak terbatas. Selanjutnya ada contoh jurnal, biaya amortisasi pada hak paten, rugi atas penurunan nilai goodwill pada goodwill. Selanjutnya pelaporan aset tetap, sebesar nilai buku bersih, golongan utang aset tetap harus diungkapkan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. Contohnya peralatan kantor, akumulasi peralatan kantor, nilai buku besar. Dan yang terakhir, analisis dan interpretasi keuangan. Aset tetap dapat dievaluasi dengan melihat kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan. Salah satunya adalah dengan menghitung rasio perputaran aset tetap. Dan rumusnya seperti yang ada pada slide. Demikianlah hasil presentasi saya dengan materi depresiasi tetap. Diucapkan dan